Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Cibi Arvin Sutikno dengan 3 digit NIM terakhir 252. Di sini, saya bersama teman-teman SKTP 10 akan mempresentasikan hasil studi project kami yang berjudul Integrating Digital and AI-Based Tool in Medical Assessment. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen fasilitator yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan studi project kami. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen evaluator yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi yang singkat ini. Berikut ini adalah identitas teman-teman saya yang berada di Student Group Discussion B10. Kenalkan, nama saya Daniel William Leo dengan 3 digit terakhir 254 dan saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Medical assessment merupakan suatu proses fundamental yang menciptakan pengalaman belajar mahasiswa kedokteran. Medical assessment juga membuat cara mengajar dan belajar para mahasiswa kedokteran mulai berubah seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Bentuk pembelajaran seperti studi kasus juga mulai digunakan dalam pendidikan kedokteran. Medical assessment tersebut ada bukan hanya untuk sekedar formalitas, namun dilaksanakan untuk membentuk dokter masa depan agar menjadi dokter yang bukan hanya cerdas namun juga kompeten dan humanis. Berbagai metode digunakan seperti CBT, OSCE, DOPS, dan lain-lain. Namun tes-tes yang pada umumnya digunakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, beban administrasi, serta risiko subjektivitas penilaian. Keterbatasan waktu yang diberikan untuk belajar melalui lecture juga memaksa mahasiswa untuk menemukan caranya sendiri dalam berimprovisasi dalam belajar, yang juga harus mengharuskan mahasiswa untuk membiasakan diri belajar dengan tools berbasis AI di saat metode tes yang digunakan masih menggunakan cara yang lama. Integrasi digital dan AI-based tools hadir sebagai solusi pendukung guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan objektivitas, meskipun peran manusia memang tidak bisa digantikan sepenuhnya. Namun mengintegrasikan AI dan digitalisasi medical assessment diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta keakuratan medical assessment dan meringankan pekerjaan evaluator. Karya tulis ini dibuat untuk mengetahui tata cara pelaksanaan, tantangan dan peluang, serta plus dan minus dari pelaksanaan medical assessment konvensional maupun yang AI integrated. Lalu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana konsep, jenis, dan prosedur pelaksanaan medical assessment dalam pendidikan kedokteran. Lalu apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan medical assessment konvensional. Yang ketiga, bagaimana integrasi digital dan AI-based tools dapat mendukung peningkatan kualitas medical assessment. Lalu yang terakhir adalah apa saja tantangan dan peluang dari integrasi digital dan AI-based tools dalam pelaksanaan medical assessment. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raja Bibrano Pasha dengan NIM 250250124. Di sini saya akan menjelaskan bagian tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan yang pertama mendeskripsikan, yang dimana konsep, jenis, dan prosedur pelaksanaan medical assessment dalam pendidikan kedokteran. Dan yang kedua, menganalisis, bertujuan untuk peran integrasi digital dan AI-based tools dalam mendukung peningkatan kualitas medical assessment. Dan yang ketiga, mengkaji, tujuannya untuk tantangan serta peluang dari penerapan medical assessment konvensional. Dan yang terakhir, tujuan menjelaskan tantangan dan peluang dari penggunaan digital dan AI-based tools dalam pelaksanaan medical assessment. Setelah tujuan, terdapat pula manfaat dari penulisan ini. Terdapat manfaat bagi mahasiswa, pendidik, dan bagi institusi pendidikan. Yang pertama, bagi mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa memberi gambaran jelas tentang untuk penilaian yang akan dihadapi serta potensi dukungan teknologi dalam proses evaluasi. Dan yang kedua, manfaat bagi pendidik. Membantu memahami keterbatasan asesmen konvensional dan alternatif penguatan melalui teknologi. Dan yang terakhir, manfaat bagi institusi pendidikan, menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi asesmen yang lebih efektif, objektif, dan adaptif terhadap perkembangan digital dan AI. Kurang lebih seperti itu untuk manfaat dan tujuan penulisan ini. Perkenalkan, saya Cibi Arvin Sutikno dengan 3 digit NIM terakhir 252. Dalam dunia pendidikan dokter, asesmen sangatlah penting untuk dilakukan. Karena asesmen memiliki tujuan untuk mengukur seberapa jauh mahasiswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Asesmen dilakukan dalam suatu fakultas kedokteran untuk menjaga kualitas lulusan dari mahasiswa yang mereka didik. Sementara itu, medical assessment adalah sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengukur kemajuan belajar seorang mahasiswa dalam masa pendidikannya di fakultas kedokteran. Medical assessment tidak hanya mengukur tentang nilai saja, tetapi juga kompetensi, sikap, empati, dan aspek-aspek lainnya yang diperlukan dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Halo semua, izin melanjutkan presentasi, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Ilana Sasikirana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 244. Selanjutnya, mari kita bahas berbagai metode penilaian dalam medical assessment.
Yang pertama itu ada Computer Based Test atau CBT, yaitu adalah ujian berbasis komputer yang memberi feedback dan gambaran tingkat pemahaman mahasiswa. Selanjutnya ada Multiple Choice Questions yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu tipe A dengan satu jawaban benar seperti yang biasa kita temui, dan tipe R yaitu mencocokkan jawaban dengan kasus. Selanjutnya ada Key Features Questions, yaitu adalah metode yang berbasis kasus. Fokusnya itu biasanya pada aspek penting dengan lebih dari satu jawaban benar. Kemudian juga ada Short Answer Questions, yang dimana mahasiswa diminta untuk menjawab singkat tanpa bantuan pilihan seperti multiple choice questions. Disusul juga dengan essay questions. Biasanya essay questions ini meminta para pelajar untuk memberikan jawaban yang lebih naratif, mendetail, dan memungkinkan argumentasi yang luas. Ada juga modified essay questions, yaitu kasus klinis yang dipadukan dengan beberapa pilihan jawaban. Diikuti dengan script concordance test, yaitu adalah metode penilaian yang menilai keputusan klinis mahasiswa dengan membandingkan dengan para ahli. Dan penilaian ini biasanya mengambil kasus yang berbasis masalah nyata. Kemudian juga ada checklist, yaitu menilai kompetensi mahasiswa dengan mendetail dan secara langsung. Jadi, siswa akan langsung dievaluasi oleh pendamping. Selanjutnya juga ada OSCE atau Objective Structured Clinical Examination, yang merupakan ujian keterampilan melalui beberapa pos-pos untuk menilai kesiapan menghadapi situasi yang nyata. Ada juga short and long cases, yang dimana short case singkat dan terarah, sedangkan long case itu lebih menyeluruh, seperti praktik nyata. Berikutnya juga ada 360 evaluation, yaitu feedback dari berbagai pihak untuk menilai sikap profesional. Kemudian juga ada mini CEX, yaitu observasi singkat, interaksi mahasiswa dengan pasien dengan feedback secara langsung. Dan selanjutnya ada portofolio, yaitu kumpulan hasil kerja dan refleksi mahasiswa untuk melihat proses belajar mahasiswa itu sendiri. Dan dua terakhir yaitu ada formative assessment dan summative assessment. Formative assessment adalah penilaian selama proses belajar dengan bahan perbaikan strategi, sementara summative assessment adalah penilaian akhir untuk melihat kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Terima kasih, itu saja dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya mengenai aspek penilaian dalam medical assessment. Sebelumnya, mohon izin saya Nyoman Allegra Winaya dengan 3 digit belakang NIM 248. Dalam medical assessment, tentunya dilakukan penilaian untuk memastikan proses pembelajaran dan praktik dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang ditentukan, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan nantinya akan efektif dan profesional. Untuk aspek penilaian dalam medical assessment mencakup kompetensi klinis, yakni penguasaan kompetensi teknis dan prosedur klinis, pengetahuan medis yang relevan, kemampuan dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi pasien. Yang kedua, sikap profesional, etika dan integritas profesi dalam menjalankan praktik medis, kepatuhan terhadap standar dan aturan medis, dan tanggung jawab dalam pelayanan. Lalu yang ketiga, komunikasi, kolaborasi dengan tim medis lainnya, kemampuan memberikan edukasi, informasi, dan berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan pasien dan atau keluarga pasien. Dan yang keempat, penilaian berbasis kompetensi dan perilaku, yakni penilaian menggunakan checklist atau rubrik dengan kriteria perilaku dan kinerja yang terukur. Perkenalkan, saya Komang Ayu Keika Cahyasanti dengan NIM 25025 11232. Saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari penggunaan metode konvensional. Yang pertama, metode konvensional ini lebih fleksibel karena bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari penilaian. Lalu, metode konvensional ini prosesnya lebih mudah dan lebih sederhana. Lalu, metode konvensional ini memungkinkan interaksi tatap langsung, sehingga penilai bisa melihat dari aspek-aspek personal yang dimiliki oleh peserta penilaian. Selanjutnya, penilai bisa menilai secara langsung keterampilan yang dimiliki oleh peserta. Namun di balik keunggulan yang dimiliki oleh metode konvensional tentu saja ada kekurangan. Yang pertama yaitu penilaiannya bisa saja bersifat subjektif karena penilai bisa melihat langsung peserta sehingga kemungkinan untuk penilaian secara subjektif itu meningkat. Lalu tingginya potensi bias dari faktor non-akademik. Lalu selanjutnya metode konvensional ini kurang optimal dalam mengukur keterampilan berpikir kritis dan juga penilaian. Yang terakhir, metode konvensional biasanya cenderung memerlukan waktu yang lebih lama. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najib Nedi Umam dengan 3 digit NIM terakhir 246 dan saya mendapat bagian yaitu integrasi digital dan artificial intelligence. Nah, sebelum masuk di bab ini, kita ingat dulu apa itu assessment. Assessment sendiri yaitu sebuah komponen dasar yang bisa berupa tes atau tugas yang ada pada kurikulum kedokteran saat ini. Nah, dengan adanya assessment ini, para mahasiswa dapat
belajar dengan sangat giat atau dengan baik untuk mempersiapkan dalam menghadapi asesmen ini. Nah, asesmen sendiri dapat berupa sebuah tes atau tugas. Definisi dari bab ini adalah pengintegrasi secara digital menggunakan AI based tools dalam asesmen dapat menghasilkan mahasiswa kedokteran yang siap pada lapangan kesehatan. Nah, maksudnya yaitu dengan adanya pengintegrasi secara digital dan adanya penggunaan AI, tugas-tugas atau tes yang diberikan melalui asesmen dapat berupa sebuah kasus atau masalah yang kebanyakan terjadi pada lapangan, khususnya pada rumah sakit atau pada puskesmas. Nah, untuk manfaatnya sendiri, tentu dengan adanya pengintegrasi secara digital dan adanya penggunaan AI based tools, tentu itu akan memberikan manfaat pada mahasiswa dan tentunya pada para penguji. Nah, manfaat yang pertama adalah pengintegrasi secara digital tidak hanya menggunakan kertas, namun telah berbasis komputer atau CBT. Maksudnya di sini adalah sekarang penggunaan kertas pada misal ujian atau tugas kuliah itu sudah mulai jarang, karena dengan adanya CBT hal tersebut lebih memudahkan mahasiswa dan memudahkan para pengajar. Nah, dengan adanya CBT tersebut itu juga bermanfaat seperti pada manfaat kedua, yaitu dengan adanya penggunaan AI, penilaian asesmen seperti CBT dan tugas-tugas lainnya dapat dilakukan secara otomatis. Dengan maksud adalah para dosen dan para pengajar tidak perlu menilai tugas-tugas yang tidak perlu menilai tugas-tugas yang dikerjakan oleh para mahasiswa satu persatu. Ketika para mahasiswa telah mengumpulkan tugas, maka dengan adanya AI dapat membantu menilai dan memberi nilai tugas-tugas yang dikerjakan oleh para mahasiswa dan nilai tersebut akan diberikan kepada dosen. Nah, manfaat yang terakhir adalah membantu dalam menganalisa jawaban asesmen para mahasiswa dan menilai jawaban yang diberikan secara menyeluruh. Dalam artian, penggunaan AI sendiri itu berguna dalam menilai dan menganalisa bagaimana para mahasiswa tersebut menjawab asesmen atau tugas atau tes yang diberikan, dan AI akan menilai dan memberikan nilai seberapa tinggi nilai kita dan memberikannya data tersebut pada dosen. Nah, sekian dari bagian saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lakrisha dengan 3 digit NIM terakhir 236. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan penggunaan AI based tools dalam medical assessment. Yaitu yang pertama, hasil kadang kurang pas. Penilaian dari AI tidak selalu sama dengan kondisi sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Lakrisha dengan 3 digit NIM terakhir 236. Di mana di sini saya akan membahas tentang tantangan penggunaan AI based tools dalam medical assessment. Yaitu yang pertama, hasil kadang kurang pas. Penilaian dari AI tidak selalu sama dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, ada kemungkinan bias. Kalau data yang dipakai terbatas, hasilnya bisa condong ke kelompok tertentu. Yang ketiga, masalah privasi dan etika. Data mahasiswa atau data latihan bisa saja bocor atau disalahgunakan. Yang keempat, interaksi dengan dosen bisa berkurang. Kalau terlalu mengandalkan AI, kesempatan untuk diskusi langsung jadi lebih sedikit. Yang terakhir, butuh teknologi yang mendukung. Harus ada komputer, internet, dan sistem yang bagus supaya bisa jalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peluang penggunaan AI-based tools dalam medical assessment. Yang pertama, penilaian jadi lebih cepat. Hasil ujian atau latihan bisa keluar otomatis tanpa menunggu lama. Yang kedua, data lebih mudah dianalisis. AI bisa menunjukkan pola dan informasi yang sulit dilihat secara manual. Yang ketiga, umpan balik lebih sesuai. Mahasiswa bisa dapat masukan yang pas sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, bisa tahu kelebihan dan kekurangan. AI bisa membantu mahasiswa melihat kemampuan mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir, lebih gampang diakses. Semua hasil bisa dibuka secara online. Jadi lebih praktis, apalagi untuk pembelajaran jarak jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Ardiana Stamaiswara dengan 3 digit NIM terakhir 250. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang relevansi evaluator terhadap integrasi digital dan AI-based tool dalam medical assessment. Dalam integrasi digital dan AI-based tools pada medical assessment, evaluator tentu saja memegang peran penting untuk memastikan sistem ini benar-benar aman, valid, adil, dan bermanfaat. Evaluator harus menentukan standar dan tujuan, yaitu apa yang ingin diukur serta bagaimana ground truth dibuat. Dari sisi teknis sendiri, perlu dilakukan validasi akurasi, kalibrasi, dan juga validasi eksternal. Sementara itu, secara pedagogis maupun secara klinis, output AI juga harus mencerminkan kompetensi nyata melalui expert review. Evaluator juga berperan memastikan fairness atau keadilan dengan menganalisis performa di berbagai subgroup agar tidak terjadi bias. Selain itu, kegunaan dan integrasi ke workflow, misalnya OSCE, harus diuji melalui usability test dan efisiensi waktu. Terakhir,
diperlukan sistem monitoring dan governance yang mencakup pemantauan performa, threshold alarm, mekanisme rollback, serta audit trail, sehingga integrasi AI berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Chelsea Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 234. Berbagai penelitian terkini mendukung pentingnya pengembangan medical assessment berbasis digital dan AI. Studi yang dilakukan oleh ASMAR menunjukkan bahwa virtual OSCE tetap valid, reliable, dan feasible untuk digunakan dalam penilaian kompetensi klinis mahasiswa kedokteran, bahkan ketika kondisi pelaksanaan terbatas. Halo, perkenalkan nama saya Nika Deratia Taswari dengan 3 digit yang terakhir 242. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi teman-teman saya. Jadi kesimpulannya adalah medical assessment sangat penting dalam pendidikan mahasiswa kedokteran karena berfungsi untuk menilai kompetensi mahasiswa baik dari segi pengetahuan, keterampilan klinis maupun sikap profesional. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada teori saja, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa menerapkan ilmu kedokteran dalam praktik nyata. Lalu terdapat juga berbagai metode penilaian, yaitu ada CBT, OSCE, CX, lalu ada DOPS, ada portofolio, dan refleksi diri. Kombinasi dari metode-metode ini dapat memberikan gambaran penilaian yang lebih adil, komprehensif, dan sesuai dengan tuntutan kompetensi dokter di dunia nyata. Meskipun masih sering digunakan, asesmen konvensional ini memberi berbagai tantangan seperti subjektivitas penilaian, keterbatasan sumber daya, dan beban administrasi yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan dan pendekatan lebih efisien dan objektif. Integrasi teknologi digital dan AI-based tools menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan objektivitas dalam proses evaluasi. Namun, peran evaluator manusia tetap tidak bisa digantikan, terutama dalam memberikan interpretasi kontekstual dan mempertimbangkan aspek yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh sistem otomatis. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi dan keterlibatan manusia menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem assessment yang lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gaila Edi Firmandani dengan 3 digit yang terakhir yaitu 238. Kali ini saya akan memaparkan saran untuk institusi. Institusi pendidikan dan pelatihan perlu mulai mengembangkan sistem assessment hybrid, yaitu sistem penilaian yang mengintegrasikan keunggulan pendekatan konvensional dengan kelebihan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Yang kedua, saran untuk para pendidik. Yang pertama, perlu dikembangkan berbagai lingkungan belajar teknis. Yang kedua, ketersediaan peralatan teknis di semua sekolah di Indonesia harus menjadi salah satu prioritas utama APBD setiap pemerintah daerah. Yang ketiga, guru harus kompeten, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi sebagai sumber daya. Terima kasih. Mohon izin dokter, mohon izin teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alzahra Denisa Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 256. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan paper pada bagian saran, yakni ada saran ketiga, yaitu saran bagi mahasiswa kedokteran. Di sini mahasiswa harus mampu memahami beragam bentuk asesmen seperti ujian teori, OSCE, mini checks, dan portofolio. Mahasiswa juga perlu menguasai literasi digital, memanfaatkan AI untuk latihan soal adaptif serta simulasi klinis, menilai feedback secara kritis, dan tetap menyeimbangkan teknologi dengan praktik klinis nyata. Lalu untuk saran keempat, yaitu saran untuk pengambil kebijakan, yakni pentingnya menyusun regulasi yang jelas, menjaga transparansi algoritma, melindungi data pribadi mahasiswa, memastikan hasil AI diverifikasi dosen, serta menjamin pemerataan akses teknologi dan pelatihan bagi tenaga pengajar. Baik, sekian paparan dari kelompok kami yang merujuk pada paper dengan judul Integrating Digital and AI-Based Tools in Medical Assessment. Terima kasih kepada dokter fasilitator, dokter evaluator, dan seluruh teman-teman atas bimbingan dan perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat mendorong lahirnya dokter yang kompeten dan tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih.